Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amcia Dwi Renti dengan nomor NIM 1872050094 dari Fakultas Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Panda Sakti Bekasi. Baik, di sini dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD, selaku mata kuliahnya yaitu evaluasi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas alat ukur atau instrumen. Jadi, dalam evaluasi pembelajaran ini adalah suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran ini juga sangat bertujuan untuk mengumpulkan sebuah informasi yang menjadi dasar atau landasan dan mengukur tingkat kemajuan, perkembangan dan pencapaian peserta didik dan keefektifan pendidik dan pengajar. Nah, di sini yang pertama ini pengertian validitas. Nah, di mana validitas ini alat ukur yang baik adalah alat ukur yang dapat dengan tepat mengukur yang ingin diukur. Jika kita ingin mengukur sebuah panjang meja contohnya, maka kita harus dapat memilih alat ukur yang tepat untuk mengukur meja tersebut. Nah, untuk menghitung waktu yang ditempuh, misalkan juga di sini contohnya untuk menghitung waktu yang ditempuh pelari cepat dalam perlombaan lari 100 meter, maka kita harus juga memilih alat ukur yang tepat untuk digunakan. Nah, dengan demikian kita ingin mengukur hasil belajar siswa, maka kita juga dituntut untuk mengukur menggunakan alat ukur atau dalam hal ini tes yang dapat dengan tepat mengukur hasil belajar yang kita harapkan. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli yaitu pengertian mengenai validitas. Di sini saya hanya menaruhnya di sini cuma 3. Nah, di sini ada menurut KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana validitas ini adalah sifat yang benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid dan kesalehan. Menentukan suatu tes dengan tepat memang sukar atau informasi tingkat kebenaran, kekuatan atau kebahasan suatu fakta dan informasi. Yang kedua ini menurut Chopper-Schindler dalam Sulganev 2006, yang dimana validitas ini adalah suatu yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Yang ketiga menurut Sugiarto dan Sitinjak 2006. Validitas ini berhubungan dengan suatu perubahan mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas ini dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi yang sebenarnya diukur. Baik, di sini ada secara umum validitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi ini adalah sebuah untuk menjawab sebuah pertanyaan sejauh mana item-item tersebut yang ada dalam tes ini dapat mengukur keseluruhan materi yang telah diajarkan. Selanjutnya ada validitas konstruk. Validitas konstruk ini adalah yang mengacu pada sejauh mana alat ukur tersebut dapat mengungkapkan keseluruhan konstruk yang telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan tes tersebut. Selanjutnya ada validitas konkuren. Validitas konkuren ini adalah kemampuan di mana suatu instrumen ini pengukuran untuk mengukur suatu gejala pada tertentu pada saat sekarang. Selanjutnya ada validitas ramalan. Validitas ramalan ini adalah kemampuan suatu instrumen pengukur memprediksikan secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Itulah penjelasan mengenai secara umum validitas. Di sini ada menurut Ground mengemukakan ada 3 faktor. Yang pertama faktor instrumen evaluasi, yang kedua ada faktor administrasi evaluasi dan skoran, yang ketiga faktor dari jawaban peserta didik Arifin 2011 247 sampai 248. Baik, di sini selanjutnya pengertian dari reliabilitas. Reliabilitas ini adalah suatu keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Jadi, pengertian di sini ada pengertian beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Sugiono 2005. Pengertian reliabilitas ini adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang-ulang.
Reliabilitas ini adalah sebuah tes yang tingkat keajengannya atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana tes tersebut dapat dipercaya untuk menghasilkan sebuah skor yang ajek, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Kedua ini menurut Sukaji 2000. Reliabilitas ini suatu tes adalah besar derajat tes mengukur secara konsistensi sasaran yang diukur. Reliabilitas ini dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya koefisien. Koefisien ini tinggi berarti reliabilitasnya juga tinggi. Yang ketiga menurut Nursalam 2003. Reliabilitas ini adalah kesamaan hasil pengukur atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Nah, alat dan cara ukurnya mengamati sama-sama memegang peranan penting dalam waktu yang bersama. Di sini ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas adalah yang menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap saat dan Anda saat mengukur. Yang kedua ada reliabilitas terwakili. Nah, reliabilitas terwakili ini adalah yang mengacu pada keterdalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda. Yang ketiga ada reliabilitas seimbang. Adalah menyangkut usaha yang memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Di sini ada untuk mengestimasi reliabilitas ada 3 cara, ada tes tunggal, tes ulang atau tes drift, ada tes ekuivalen atau alternate test. Tes tunggal ini adalah tes yang terdiri dari satu perangkat atau satu set yang diberikan terhadap sekelompok objek dalam satu kali pelaksanaan. Tes ulang adalah tes di mana tes ini terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Tes ekuivalen yang ini adalah tes yang terdiri dari 2 perangkat di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Faktornya yang pertama jumlah butir soal, kedua homogenitas soal tes, ketiga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes, keempat keseragaman kondisi pada saat tes diberikan, kelima kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, selanjutnya heterogenitas kelompok, selanjutnya ada motivasi individu, dan terakhir ada variabilitas skor. Di sini adalah sebuah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari reliabilitas. Nah, di sini ada hubungan antara validitas dan reliabilitas. Nah, validitas berhubungan erat dengan reliabilitas. Karena apa? Karena reliabilitas ini atau konsistensi pengukuran yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang valid. Tetapi, sedangkan reliabilitas ini dapat diperoleh tanpa harus valid. Menurut Nurgiantoro 2010.250. Jika validitas ini berkaitan dengan kelayakan penafsiran hasil tes. Cara meningkatkan reliabilitas tes. Yang pertama, memilih sebuah item pertanyaan untuk alat ukur, lalu menguji konsistensi internal dan stabilitas alat skor melalui suatu uji coba atau pilot study. Kedua, menghilangkan variasi antara pengamat dengan pengguna orang-orang terlatih termotivasi. Ketiga, menghilangkan variasi pengukuran inter pengamat dengan mengurangi sumber dari variasi eksternal seperti kejemukan kelelahan, lingkungan berisik yang berpengaruh kepada subjek penelitian maupun pengamatan. Yang keempat, melakukan koreksi terhadap pengamat berdasarkan kalibrasi alat ukur dalam studi reliabilitas. Yang kelima, membakukan situasi konteks lingkungan yang menggunakan instrumen. Selanjutnya, analisis butir soal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002, analisis ini adalah pengurangan suatu pokok atas berbagai bagian yang penelahannya bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis soal ini dalam bahasa Inggris disebut juga dengan item analisis yang dilakukan terhadap empirik. Maksudnya ini adalah yang dilakukan apabila suatu tes telah dilaksanakan dalam hasil jawaban terhadap butir-butir soal telah kita peroleh.
Di sini ada peran analisis butir soal, di mana peran ini sangat penting adalah untuk mengetahui kualitas soal yang serta dilakukan tindakan lebih lanjut untuk merevisi sebuah soal yang jika terjadi kekurangan. Di sini ada manfaat analisis butir soal. Yang pertama ini menentukan apakah suatu fungsi butir soal ini sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, memberikan masukan kepada peserta didik dengan kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi kelas. Yang ketiga, memberi masukan kepada guru tentang kesulitan peserta didik. Yang keempat, memberi masukan pada aspek tertentu untuk mengembangkan kurikulum. Yang kelima, merevisi materi yang dinilai dan diukur. Yang keenam, meningkatkan keterampilan penulisan soal. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.